Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, kakak bisa jumpa lagi dengan adik-adik. Hari ini, di pertemuan ini, adik-adik harus semangat, harus bersemangat untuk belajar. Pokoknya hari ini adik-adik harus semangat. Baik, kali ini kakak ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Apakah ada yang tahu materi apa yang akan dipelajari di pertemuan kali ini? Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, betul. Materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu perubahan wujud benda. Nah, apa sih perubahan wujud benda dan apa saja jenisnya? Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Husnul. Silahkan Kak. Pada hari ini pada haus ya, karena biasanya panas-panas ya, kita lebih suka minum yang dingin, minum-minum yang es seperti itu. Tapi pernah tidak sih kita tahu kenapa es batu yang tadinya beku kok jadinya hilang? Ada yang tahu? Nah, hal tersebut merupakan proses mencair, iya, atau biasanya kita minum es krim dalam hitungan detik jika dipanaskan tiba-tiba menjadi cairan. Nah, tersebut merupakan proses mencair. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, bukan hanya cuma satu ya, tapi kita akan membahas tentang 6 perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu tentang mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya yang tadi kakak jelaskan, seperti kita meminum es yang tadinya es batu itu padat, tiba-tiba kan mencair dengan sendirinya ya. Biasanya itu proses mencair bisa juga dengan sinar matahari ataupun terkena cairan lainnya. Contohnya seperti es krim yang kita minum dalam hitungan menit, jika dipanaskan itu akan mencair. Nah, seperti itu. Tapi bisa dibalikan lagi rupanya, dari cair menjadi padat. Nah, contohnya itu adalah proses membeku. Proses membeku yaitu proses dari cair menuju ke padat. Tadi es batu yang mencair rupanya bisa dibekukan lagi dengan cara biasanya dimasukkan ke pendingin ataupun di kulkas ya. Biasanya hal tersebut bisa membekukan cairan yang tadi yang meleleh ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah menguap dan mengembun. Pernahkah kalian meminum es yang di dalam gelas maupun di plastik ataupun biasa kita beli itu dalam bentuk botol, di luarnya itu terdapat embunan-embunan air? Nah, hal tersebut adalah proses mengembun karena uh, kadar air yang di dalam tersebut dingin sehingga bagian luar akan mengeluarkan embun. Contoh lain adalah padi pada pagi hari ataupun rerumputan pada pagi hari akan mengeluarkan embun ya di pucuk-pucuk pangkal tersebut. Hal tersebut adalah proses perubahan dari gas menuju cair sehingga akan menimbulkan cairan di luarnya. Seperti itu. Tentang menguap. Menguap adalah proses perubahan dari cair menuju ke gas ya. Nah, seperti halnya kita jika mencuci pakaian, pasti pakaian tersebut akan basah ya. Nah, biasanya kita panas-panaskan ataupun kita angin-anginkan, pakaian tersebut akan kering dengan sendirinya. Hal tersebut merupakan perubahan dari cair menuju gas karena air yang di dalam pakaian maupun di kain itu akan menguap dengan sendirinya, yaitu tentang mengkristal dan menyublim. Apa itu mengkristal? Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari gas menuju ke padat. Nah, contohnya mengkristal itu seperti jika kita berjalan-jalan di lereng gunung. Nah, biasanya air belerang yang mengeluarkan gas tersebut akan lama-kelamaan akan menjadi padat seperti bongkahan batu ya, biasanya itu berwarna kuning. Yang sering kita jumpain atau yang sering kita lihat itu biasa berwarna kuning. Nah, hal tersebut merupakan perubahan wujud benda dari gas menuju ke padat karena belerangnya akan mengkristal sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat ke gas. Sebaliknya ya, menyublim itu dari padat menuju ke gas. Menyublim yaitu, pernahkah kalian melihat kapur barus yang diletakkan di lemari pakaian maupun di kamar mandi akan menghilang?
Nah, kenapa bisa menghilang? Hal tersebut merupakan perubahan wujud dari menyublim, karena yang kapur barus yang tadinya padat akan menjadi gas dengan sendirinya. Nah, contohnya seperti itu. Misalnya itu adalah pengharum-pengharum ruangan lainnya ya, dalam mobil ataupun yang di gantung-gantung lainnya itu biasanya akan mengalami menyublim dari padat menuju ke gas. Baik, apakah adik-adik sudah memahami materi tentang perubahan wujud benda yang tadi telah disampaikan oleh Kak Husnul? Oke, kalau misalkan adik-adik sudah memahami, kakak ingin bertanya kepada salah satu teman kalian. Kalau misalkan ada perubahan wujud benda dari padat ke cair, itu disebut apa? Agus, jawab. Mencair, Kak. Bagus. Jawaban yang sangat tepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan wujud benda itu ada 6 jenis. Yang pertama itu membeku. Yang kedua, mencair. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, mengkristal. Dan yang keenam itu apa anak-anak? Menyublim, Kak. Menyublim. Ya, betul sekali. Nah, untuk lebih memahami materi tersebut, kali ini kakak akan memberikan tugas. Dan tugasnya dikerjakan di rumah ya, adik-adik. Jangan di sekolah, ingat dikerjakan di rumah. Nah, untuk tugasnya, adik-adik buka buku tugasnya masing-masing pada halaman 20 ya. Kalau sudah dibuka, sudah ketemu, itu adalah tugas dari kakak. Dan ingat, dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kalau misalkan sudah paham, sedikit kata dari kakak. Jangan menyepelekan belajar. Belajar, dan terus belajar. Teruslah mencoba, jangan mudah menyerah, karena kegagalan itu awal dari keberhasilan. Mungkin itu kata-kata dari kakak. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.